Kembali lagi di podcast digital bersama para skuterz, spesialis kurang terkenal. Jadi kita sedang membahas mengenai penyakit mulut. Lanjutan dari yang bahasan sebelumnya. Kita udah mencapai motivasi sebelumnya, walau sempat terdistract ke arah sariawan, bahasan sariawan gitu ya. Tapi kita lanjutkan di sini. Jadi motivasi, kalau tadi Kang Fai udah bilang bahwa motivasinya berawal dari orang yang kesulitan untuk meludah gitu ya. Kalau dari Kang Igun, Om Igun motivasinya? Ya itu tadi, gue pengen jadi kayak dokter aja. Karena gue tahu gitu loh, kalau di OM itu belajarnya dari ujung kaki ke ujung rambut itu. Dan gue merasa kalau lu mau jadi dokter gigi yang bener, lu harus tahu itu semua. Nggak bisa lu cuma tahu giginya doang. Benar. Tapi kalau gitu. Itu mah kalau yang udah tahu, udah dapat info. Kalau gue mah belum. Gue motivasinya udah tahu. Gue kan udah 2 kali gue ikut OM. Yang pertama gak keterima, cuy. Kayak lamar kan? Iya benar waktu itu. Akhirnya angkatan di bawah gua itu sukses. Satu orang. Bukan, enggak. Enggak ya? Iya benar, 1 orang. Bukan. Enggak, 2 lah, masih si Teh Indah, si Teh Seli. Di bawah gue siapa? Iya, enggak itu belum. Iya ada. Itu bukan ya? Di bawah lu kan Teh Unik. Unik sama Seli. Baru habis itu baru gua. Hani. Baru iya, seharusnya nemenin Hani. Hani itu ada di mana? Kalimantan ya sekarang ya? Bareng gua di sini. Emang spesialnya berapa banyak sih sekarang? OM-nya di Indonesia? Se-Indonesia? Wah, tahu tuh banyak lah. 176 sekarang kalau nggak salah. Nggak banyak itu. 150 berapa? 176 berarti pertambahannya nggak terlalu banyak. Dari semenjak tahun 2014 ya jadi spesialis itu. Nggak banyak, karena masih 90-an waktu itu rasanya. Ya. 96 kalau nggak salah. Jadi pertumbuhannya memang nggak banyak. Dan penyebarannya memang nggak bagus. 80% di Jawa. Iya. Dan lebih banyak itu ke kota besar antara Jakarta, Bandung, Surabaya. Ya, Medan aja kurang ya? Yang ada pabriknya aja lah. Iya, benar, pabrik apa? Pabrik yang ada pandanya. Pabrik PPDGS-nya. Enggak lah, kita nggak di Unsri, di Palembang nggak ada pabrik, tapi banyak loh. Ya nggak usah nangis, Ki, biasa aja, Ki. Enggak, tapi benar. Kalau soal penyebaran, memang menurut gue itu jelek banget penyakit mulut, terutama karena menurut gue sekarang nih konsentrasi keluaran spesialis penyakit mulut tuh banyaknya di dosen. Maksudnya akademisi. Untuk praktisi yang ininya masih sangat sedikit. Ya, udah penyebarannya nggak merata ke pelosok Indonesia. Banyaknya pun bukan praktisi yang murni gitu ya, masih praktisi yang merangkap akademisi juga gitu. Otomatis karena mereka akademisi beradanya di kota besar, nggak akan merambah mencapai daerah-daerah. Salah satu faktor penyebarannya masih berfokus di kota besar ya. Ini bukan tugas kita, tugas Kemenkes, Bos. Jadi biar Kemenkes aja ngurusnya. Nggak ada urusan dengan Kemenkes. Kita mah curcol nggak ngurusin beneran. Enggak ngurus. Ya, yang jelas gini. Kalau kita ngomong masalah tahu duit, maksudnya sedikit semakin kita lagi nyari teman. Iya. Kita lagi nyari teman, kurang teman ini. Mau rebutan kue di rumah sakit pun juga siapa yang mau rebutan? Orangnya nggak ada. Iya benar. Iya. Jadi siak mungkin 1 orang kali ya. Seriau, Om. Oh, Seriau 1 orang. Ya. Ngetop nggak? Saat ini. Alhamdulillah enggak. Tak ngaran ge skuter, kalau udah terkenal ngetop mah seter atuh. Bukan skuter. Oh iya ya, yang lain di Batam ya, situ Batam ya. Itu maksudnya si Batam ya. Si Tiwi di Tanjung Pinang. Si Nini di Tanjung Pinang nih, Bangka. Temannya Yongki ada tuh. Siapa di Bangka lah. Di Bangka itu ada 3 nanti. Si temen gua juga baru masuk. Temannya Yongki. Ya, makanya kurang ini sebetulnya penyebarannya tuh masih gitu-gitu aja. Orang yang dulu di Bangka, dia ngelihat teman gue masuk SP tuh, ya ngikutlah dia gitu. Kagak kan, bukan masalah penyebaran. Jadi ya mungkin ya informasi untuk sekolah ini tuh sangat kurang maksudnya. Dan informasi maksudnya
oh ini IPM nih ya balik lagi ya, IPM nih ngurusin apa aja sih? Walau dia dokter gigi jelas, ya. Betul, ya. Yang kedua itu karena dulu S1 kita itu termasuk IPM itu pelajar yang membosankan membaca terus ya, maksudnya sulit, itu yang bukan membosankan, sulit ya. Kalau bosen sih enggak. Ya? Enggak bosen gue mah. Langsung sakit hati duluan begitu bacanya. Gue mah kan studyholic. Gila belajar gue mah. Gara-gara sulit itulah jadinya bosen, Kang. Enggak, memang selektif memang. Ternyata selektif. Jadi tidak semua dokter gigi itu bisa dimasukkan ke penyakit mulut. Yang tahan mental aja yang bisa masuk akhirnya. Atau yang mentalnya memang udah rusak pas masuk gitu. Itu maksud gue, kan bahasanya lebih halus lagi. Jatuh-jatuhnya yang tadi itu orang itu ya yang waras apa kagak waras, yang kagak waras masuk sini. Jadi udah pasti tahan mental. Tapi jujur aja, karena penyakit mulut ini tidak seksi, cuy. Kalau istilahnya, lu kalau ngomongin masalah konservasi gigi misalnya, itu kan sangat seksi di mana jelas-jelas lu bermain dengan keindahan, dengan estetik, dan benar. Istilahnya kemungkinan mendapatkan profit dari keilmuannya itu juga tinggi tanpa harus jadi anggota jadi PNS atau apa gitu. Bahasa atau bedah mulut yang sudah memang dari zaman dulu sudah sangat terkenal. Bahkan dianggap sebagai salah satu spesialisasi dewanya lah di kedokteran gigi yang kita nggak ya sekarang sih ya kita tahu karena kita sama-sama SP kita ya apal-apal aja lah gitu. Masing-masing itu akhirnya sebetulnya memang memiliki porsi-porsinya tertentu. Iya. Hanya saja IPM itu tidak seksi memang. Lu mau ngapain sih ngurusin orang sariawan? Atau ngurusin HIV aja begitu orang ngedenger OM ngurusin cancer sama HIV. Males. Ya, itu satu kekurangannya. Jadi kalau untuk di rumah sakit komersil kita nggak bisa sekedar begitu aja. Oke, pasien saya B berapa sih? HIV itu B20. Kita letakkan pasien itu di rumah sakit umum untuk orang umum. Itu bisa lari orang itu. Padahal sebenarnya di situ penyakitnya kompleks sekali. Dan juga kalau berdasarkan pengalaman saya sebenarnya ketemu B20 nih malah hampir jarang yang manifestasi oralnya parah, nggak seperti textbook gitu ya. Bahkan keadaan kondisinya kandidasi oral pun enggak gitu. Itu yang paling ringan gitu ya, paling ringan dalam tanda kutip. Bahkan enggak juga sih, mungkin tergantung daerah, Gam. Kalau gua kebetulan kalau yang B20 memang kondisi oralnya jelek. Jadi memang kan ada yang terkontrol tidak terkontrol. Nah, mungkin yang banyak akhirnya masuk di daerah gua ini tidak terkontrol ya. Karena oralnya memang jelek banget. Kebetulan juga gitu, ada juga memang betul tergantung daerah dengan kebiasaan masing-masingnya yang udah mengakar gitu ya. Ada yang kalau yang tukang ngunyah-ngunyah pinang yang faktor resiko memang ke arah untuk manifestasinya berkembang ada gitu ya. Tetapi itu tadi bahkan untuk dihubungkan bahwa spesialis mulut identik dengan HIV pun nggak begitu kuat gitu ya. Nggak kuat. Benar. Cuman orang akan memikirkan, ntar gue harus ngerjain HIV ya, males gitu loh. Benar. Oke, kita boleh bilang sebagai dokter kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Itu kan udah jelas ya. Semua perlakuan kita terhadap pasien, apakah itu HIV atau dia cuma panas doang, demam doang, kita harus sama memperlakukan sebagai infeksius misalnya gitu kan. Tapi pada dasarnya ada kondisi-kondisi yang ngebikin dokter-dokter juga tanda kutip malas untuk mengerjakannya. Kalau bisa sih kasih ke orang aja. Bukan males, takut. Takut. Males teh halusnya, Kang. Iya. Kan menghaluskan. Yang mereka maunya dikasih ke orang lain. Walaupun itu sebetulnya keuntungan dari penyakit mulut. Balik lagi ke masalah materi, kita ngerjain sampah-sampahnya orang. Iya. Kita ngerjain sampah-sampahnya orang-orang nggak mau ngerjain, itu kasih ke gue deh, gitu loh. Iya, benar. Dan ini juga jadi mengangkat ini baru, bahasan baru kalau dari saya, bahwa penyakit mulut ini kerap menjadi dokter terminal. Dokter ujung yang udah 4-5 dokter nggak sembuh. Oh, benar. Akhirnya benar banget. Penyakit mulut gitu ya. Iya. Kondisi pasiennya sudah KU-nya SPPD udah, SPTHT udah, SPS udah, SPKK udah,
baru ke dokter spesialis penyakit mulut gitu. Iya. Jadi rujukan terakhir. Iya, dokter terminal paling ujung ini, terminal akhir. Bukan terminal keberangkatan tapi terminal kedatangan gitu. Terminal paling akhir. Jadi memang orang sebatas baru mulai mencari tahu begitu nggak ada perbaikan dari pasien gitu ya, nggak ada perkembangan. Saat ini seperti itu. Dok, ternyata ada ya penyakit mulut, saya baru dengar itu misalnya dokter ketiga yang menangani menghubungi gue langsung gitu ya. Bahkan pernah ada dokter spesialis penyakit dalam yang langsung hubungin gue, penyakit kulit kelamin langsung hubungin gue gitu. Dia udah ke dokter gigi, udah ke dokter ini, udah ke ini. Ya rata-rata 4-5 dokter lah baru ke penyakit mulut gitu. Kalau di tempat gue, bahkan seringkali ya, mohon maaf, mungkin kalau mereka sedang dalam treatment misalnya, terus terjadi ulcerasi di mulut atau bahkan ada kandidiasis lah. Mereka treatment sendiri. Benar. Yeah. Mereka treatment sendiri. Dengan gitu. Treatment yang belum tentu tepat ya. Belum tentu tepat, tapi mereka treatment, mereka padahal gue lihat ini mah debris doang. Ternyata tuh pasien udah dikasih nystatin sampai 3 kali gitu. Oh, gini Gun, nggak salah karena gini, gue pernah di tempat lu mungkin ya, tapi di ujungnya lagi sana. Jadi kita juga harus menghargai apa kata kebiasaan di masyarakat. Jadi pada saat sekarang sakitnya sudah nggak sembuh-sembuh, itu kalau orang kampung, atau nggak usah orang kampung lah, banyak orang juga pasti juga begitu. Saya udah ke beberapa dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Ada orang nyaranin saya pakai ini, diikutin. Suruh pakai ini diikutin. Nah, akhirnya kembalinya ke kita, di mana di situ kita sudah dapat kondisi yang jauh lebih buruk dari awalnya, dan kita untuk memperkirakan onset kapan mulanya terjadi penyakit pun agak bingung gitu. Nggak, maksud gue bukan itu sih tadi, sebetulnya maksud gue ke arah bahwa rekan-rekan kita yang bahkan dalam satu instansi yang sudah tahu keberadaan kita pun mereka masih mengerjakan hal-hal yang sebetulnya bisa jadi rawat bersama dengan kita gitu loh. Benar. Kita kan nggak bisa minta ke mereka, kayak gini lu harus kirim ke gua gitu, nggak juga kan, maksudnya ya nggak etis juga. Tapi pada akhirnya mereka kirim ke kita setelah mereka mencoba melakukan treatment sendiri gitu loh, yang menurut gua seharusnya semudah rawat bersama atau bisa konsul gitu. Dan notabene itu teman satu instansi. Dan notabene akhirnya pengobatan pun jadi sulit ya, sebab pasiennya saya udah dikasih ini semuanya, hampir semua, dan gak ada perbaikan. Padahal itu mungkin standar terapi di awal gitu ya. Gue tuh jadi mau kasih apa lagi ya gitu ya. Ya, itu gue sering begitu. Bener. Jadi saya udah dikasih nystatin, udah dikasih kita menyebut merek ya, Aloclair mouthwash, udah dikasih betadine kumur, udah dikasih ini. Kita mau ngasih apa lagi gitu. Padahal yang dikasih mungkin cara pemberiannya tidak tepat. Betul. Atau dosisnya juga kurang adekuat. Itu kan jadi masalah. Kita kasih lagi, pasiennya bilang, kemarin saya dikasih ini dok, nggak sembuh. Sugesti bermain jadi lebih sulit. Kalau udah sugesti bermain dari si akhirnya kita kan dianggap, nggak tahu apa-apa nih, kemarin nggak ngasih obat sama juga yang kemarin. Ya, karena obatnya udah diborong semua sama yang lain. Dan itu juga saya juga sering. Jadi biasanya saya cek dulu kalau misalnya dapat konsul, udah dikasih apa. Akhirnya saya cuma milah, oke, saya ikut yang ini deh. Karena memang kalau dikasih lagi, nanti ini dong, dosisnya juga udah ampun-ampunan. Kasihan, sayang pasiennya. Yang biasanya sering terjadi kan kayak pemberian steroid ya. Steroid itu kayak pasti yang Dexa ya, itu yang juga sering langsung biasanya. Dexa lagi. Kalau nggak Dexa, MP biasanya yang sering. Nggak, tapi kalau di rawat inap, untuk rawat inap, pasien rawat inap, internis ya terutama, itu banyak kok sering begitu. Akhirnya gue cuma ikut, gue ikut ini, gue ikut terapi ini, dan gue nggak perlu ngerubahnya, tapi akan gue cek, gue kontrol, gitu. Itu ya kira-kira seperti itu. Gitu. Kalau gue sih nystatinnya, akhirnya gue jadiin puyer. Apanya? Nystatin? Obatnya. Masa nystatin jadiin puyer? Si obatnya ini misalnya dia udah pernah ngasih Dexa dalam bentuk tablet, gue ngasihnya dalam bentuk puyer, jadi si pasiennya pun nggak tahu bahwa itu obat yang sama yang diberikan si dokter sebelumnya dalam dosis yang berbeda. Kalau di rawat inap itu akan overlap kan? Oh, enggak rawat inap, ini mah rawat jalan. Kita bicaranya kondisi rawat jalan, Kang. Kalau rawat inap mah sulit. Rawat inap itu sulit. Kita harus gini. Kalau gue biasanya kalau emang kayak gitu, kemarin kejadian terakhir di anak sih kalau nggak, ya anak kalau nggak salah. Jadi ya gue ngobrol dulu sama
DPJP-nya. Kayak gimana nih kemarin, kayak gimana, efeknya kayak gimana. Ya cuman pada akhirnya entah kita memang obatnya monoton atau gimana, ya itu juga akhirnya mereka pada saat tertentu kadang memberikan dengan dosis yang sama karena mereka menganggap itu kondisinya mirip lah gitu. No Gun, bukan monoton. Jadi gue pernah berapa kali sering, kebetulan pasien itu banyak yang geriatri, yang banyak pasien-pasien senior ya. Dia bilang, "Dok, bisa nggak ngasih obat yang lebih mahal lagi?" Sugesti juga bermain ya lebih mahal. Bukan begitu, Gam. Pasien itu udah berkali-kali datang dan nggak ada masalah. Bisa nggak ngasih obat yang lebih mahal lagi? Karena dia malu ke apotek. Bayarnya murah. Obat-obat yang kita kasih pun juga karena memang sudah berapa kali berobat ke dokter ke mana dengan obat-obat mahal, tiba-tiba kita kasih obat murah. Dan obat-obat kayak dexasteroid itu nggak mahal itu. Ya, tapi akhirnya saya bilang ke pasiennya, faktor gengsi gitu maksudnya, faktor gengsi. Oh, enggak juga. Jadi ada satu nggak begitu juga. Jadi gini, ada apa namanya itu? Kalau kita anggapan di masyarakat yang bahwa yang mahal itu yang bagus. Ya, sugesti. Stereotip ya. Stereotip. Ya. Ini edukasi, tapi saya yang sering saya bilang ke pasien ini, coba aja dulu. Oke, kalau memang ini nanti kita kontak-kontakan dan nyatanya benar bisa gitu. Dan benar memang terapi yang kita berikan dengan kebetulan memang waktu itu yang diberikan itu obat-obat yang tidak mahal, nggak mahal memang. Betul. Saya juga jarang sekali ngasih obat-obat mahal kok. Yang mahal justru sekarang ini apa? Vitamin. Vitamin mahal, luar biasa itu. Obat utamanya nggak gitu ya? Iya, obat utama nggak. Hampir semua penyakit loh sekarang. Jadi kayak angka penjualan obat-obat farmasi sekarang ini justru yang tinggi, bukan obat terapi. Justru yang laku besar sekarang ini di zaman pandemi seperti ini. Zaman COVID, vitamin luar biasa dan itu lebih mahal daripada obat terapi penyakit sebenarnya. Suportifnya malah yang mahal sekarang. Iya. Bukan main terapinya. Sudah, kalau bisa begitu ya biarkan aja lah gitu. Oke. Menarik ya bahwa memang sebenarnya banyak hal-hal yang terkandung di balik spesialis penyakit mulut ini yang kompleks gitu ya, banyak hal kompleks yang terkandung di balik spesialis penyakit mulut ini. Salah satunya itu tadi ya, mulai dari bahwa penyakit mulut ini adalah spesialis akhir dalam tanda kutip gitu ya. Untuk dokter gigi, kedokteran gigi gitu ya, kedokteran gigi spesialis akhirnya. Kemudian mulai dari motivasi-motivasi yang membelakangi pengambilan spesialisasi ini sampai ke misinformasi yang didapat baik sebagai dokter gigi maupun misinformasi yang didapat oleh masyarakat gitu seputar penyakit mulut. Kan masih banyak juga yang selain tadi sariawan adalah defisiensi vitamin C, kekurangan vitamin C. Itu kan misinformasi sekali gitu. Dan itu misinformasi yang juga diterima oleh beberapa sejawat dokter gigi karena memang informasi yang berasal dari kecil gitu. Terutama dari buku Mahagaya apa? Mahagaya. Buku apa itu? Dan ada dokter spesialis penyakit mulut yang menyebar buku sesat gitu. Spesialis penyakit mulut dari mana? Dari SIAK. Aibnya dibuka sendiri. Sepertinya sakit. Kan itu bukunya kapan sih terbit? Sebelum dia jadi dari 2013 sebelum SPPN. 2010 sorry itu 2010. Gak apa-apa. Itu kan karena bukan karena tidak salah pada saat itu. Jadi stereotip lagi. Kurang ilmu, masih kurang ilmu. Makanya beliau ini sekolah sekarang. Kemarin itu sekolah. Setelah sekolah lulus ngapain kerjanya sekarang itu? Yang beliau kemarin yang bikin buku itu. Ternyata tetap bikin buku juga. Buku apa? Buku masak dia bikin sekarang. Hobi bikin buku keren. Oke. Jadi sekarang kalau gue bikin buku, gue selalu menggandeng orang lain supaya bisa meluruskan kesalahan. Dan kalaupun gue salah, gue bukan salah sendirian.
Karena gue bikin bareng-bareng terus, berdua terus, minimal berdua. Jadi minimal kalau gue nggak dapat partner, gue ngajak istri gue buat jadi co-writer. Jadi kambing hitam. Boleh. Kenapa salah? Oh itu mah yang nulis istri gue, bukan gue. Anjir. Segitunya bisa ya? Ya kalau gue nggak bisa lah, gue kayak begitu. Istri gue ke aku unting kok. Itu mah hore yang serius. Istri yang serius. Jadi sebenarnya mungkin masih ada lagi hal-hal lain di balik penyakit mulut ini yang nggak sempat dibahas saat ini karena keterbatasan waktu. Nanti mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan lain lagi kita bahas lebih lanjut lagi. Ini sebenarnya kalau dibilang udah mulai mendalam, tetapi sayangnya masih sering terdistraksi ke hal-hal lain gitu ya. Satu-satu. Jadi nanti satu-satu. Saat ini kita ngebahas mengenai superficial yang agak dalam sampai media ini ya, berarti ya karyasnya ya, sampai media, tapi belum sampai profunda, belum terlalu dalam. Jadi media tuh gue pikir koran. Lu udah lupa ya? Karena udah jarang megang gigi memang. Oh iya benar. Udah mulai ke dokter mulut sekarang ya, bukan dokter gigi lagi ya. Benar. Gak bisa disalahkan. Berarti dedikasinya tinggi ke spesialis penyakit mulut. Bangga, saya mau bangga. Jadi untuk sementara kita sudahi dulu sampai di sini. Siap. Waktu kita lanjutkan lagi dengan bahasan lain, mungkin seperti yang Sariawan tadi ya. Itu sebenarnya juga menarik. Siap. Kita ngupas Sariawan lebih lanjut. Tentang merokok dong. Tentang merokok. Nanti. Nanti gue bawa dulu rokoknya. Masa ngobrolin rokok tuh harus sambil ngerokok cuy biar enak. Benar. Lu bagian rokok kretek, si Kang Pai bagian filter, gue bagian elektrik gitu. Si Yongki bagian ini. Yongki yang jual. Oh iya. Si Yongki jadi bagian kaum minoritas. Jadi nanti kita jadi bagian yang protesnya. Jadi ntar gue pro rokok, si Faisal pro rokok, lu pro vape. Si Yongki defend. Gak boleh. Yongki sudah jadi koas lagi. Pro FM RRI 101,6 Pro FM. Gua cerutu lah. Kita bahas nanti pengaruh rokok juga. Boleh, itu menarik. Dan untuk sementara kita sudah sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya untuk Kang Igun, Kang Fai, Yongki, Yongkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.